Terima kasih banyak teman-teman sudah meluangkan waktunya di hari Jumat ini. Oke, hari ini pertemuan kita yang terakhir. Sebelum setelah UTS nanti kita presentasi aja kelompok terakhir. Kelompoknya siapa ya? Izin jawab untuk kelompok 7. Kelompoknya Tia Alma Mega, Adinda, sama Irene. Sama nanti di akhir perkuliahan mungkin saya akan memberikan UTS ya. UTS-nya nanti take home aja ya. Maksudnya nggak usah dikerjakan di kelas seperti itu. Oke, untuk kelompoknya Tia boleh mempresentasikan untuk materi presentasinya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya yang terhormat Bapak Suherdi SPD SHM dan Bu Ida Arisanti SAP MAP selaku dosen pengampu pada mata kuliah prosedur dan metode kerja. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi yang berjudul studi gerak dan waktu. Sebelum masuk ke materi pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Adinda Triwahyuni selaku moderator dan presentator pada hari ini. Adapun anggota kelompok 7 lainnya, boleh di next. Terdiri dari Irena Davina Maisya dan Tia Alma Mega. Boleh di next. Pokok pembahasan yang akan dibahas pada pagi ini yang pertama itu ada pengertian studi gerak dan waktu, tujuan studi gerak dan waktu, 17 gerak dasar pekerjaan, rumus hasil studi gerak dan waktu, dan yang terakhir ada kesimpulan. Boleh di next. Oke, langsung aja masuk ke materi yang pertama yaitu mengenai pengertian studi gerak dan waktu. Studi gerak dan waktu merupakan suatu metode analisis ilmiah yang digunakan untuk meneliti, mengevaluasi, dan menyempurnakan aktivitas kerja dalam suatu proses produksi maupun operasional. Metode ini pertama kali diperkenalkan oleh Frederick Winslow Taylor sebagai bagian dari pendekatan manajemen ilmiah, lalu dikembangkan lebih lanjut oleh Frank dan Lillian Gilbert yang berperan besar dalam memperluas penerapannya di berbagai bidang industri. Boleh di next. Secara umum, studi gerak dan waktu terdiri dari dua elemen utama, yaitu ada studi gerak atau motion study dan studi waktu atau time study. Yang pertama itu ada studi gerak atau motion study. Studi gerak merupakan suatu pendekatan sistematis untuk menganalisis gerakan-gerakan fisik yang dilakukan oleh pekerja dalam melaksanakan suatu aktivitas kerja. Fokus utamanya adalah menemukan gerakan yang tidak diperlukan atau tidak produktif untuk kemudian dihilangkan atau disederhanakan. Dengan demikian, langkah-langkah kerja menjadi lebih efektif, proses kerja lebih cepat, dan kenyamanan serta keselamatan kerja dapat ditingkatkan. Yang kedua itu ada studi waktu atau time study. Studi waktu adalah proses mengamati dan mencatat secara cermat durasi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau bagian-bagian tertentu dari pekerjaan tersebut. Alat bantu seperti stopwatch atau perangkat pencatat waktu lainnya biasanya digunakan dalam proses ini. Tujuan utamanya adalah untuk menetapkan waktu standar atau waktu baku yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu aktivitas secara efisien. Boleh di next. Oke, tujuan studi gerak dan waktu itu apa sih? Yang pertama itu ada mengidentifikasi dan menghilangkan gerakan yang tidak efisien. Seperti yang dijelaskan tadi, tujuan utama dari studi gerak adalah untuk mengamati semua gerakan yang dilakukan pekerjaan saat menyelesaikan suatu tugas. Dengan pendekatan ini, gerakan yang tidak produktif atau tidak diperlukan bisa dihilangkan.
Yang kedua itu ada menentukan metode kerja terbaik. Melalui analisis gerak dan waktu, perusahaan dapat merancang metode kerja yang paling efisien. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan produktivitas, tetapi juga mengurangi kelelahan fisik dan meminimalkan resiko kecelakaan kerja. Yang ketiga itu ada menetapkan waktu baku atau waktu standar untuk suatu tugas. Studi waktu bertujuan untuk menentukan durasi yang wajar dan konsisten dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Penetapan waktu baku ini sangat penting untuk perencanaan, penjadwalan produksi, serta untuk menghitung biaya dan upah kerja. Yang keempat itu ada meningkatkan produktivitas dan output. Dengan mengoptimalkan metode kerja dan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas, studi ini berfokus pada peningkatan volume produksi atau hasil kerja tanpa harus menambah sumber daya secara berlebihan. Yang terakhir itu ada menurunkan biaya operasional. Peningkatan efisiensi kerja dapat mengurangi pemborosan waktu, tenaga, dan material yang akhirnya akan menekankan biaya operasional perusahaan atau organisasi. Boleh di next. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota yang lainnya. Dan materi selanjutnya di sini ada 17 gerak dasar pekerjaan. Pada tahun 1911, Frank D. Gilbert mengembangkan teknik ini atau 17 gerakan dasar ini dalam bukunya yang berjudul Motion Study, di mana dalam bukunya ini 17 elemen dasar tersebut dikenal dengan istilah terblik. Kemudian, seorang konsultan methods engineering dari Jepang, Shigeo Shingo, mengembangkan pendekatan ini menjadi lebih efektif dengan mengelompokkan terblik ke dalam 4 kategori utama. Yang pertama ada kelompok gerakan utama. Dalam kelompok gerakan utama itu ada merakit atau assemble. Nah, merakit ini adalah proses menyatukan dua atau lebih objek menjadi satu kesatuan yang utuh. Gerakan ini penting dalam banyak proses produksi dan aktivitas sehari-hari. Contoh dalam kegiatan sehari-hari adalah saat kita merakit meja. Kita menyatukan kaki-kaki meja ke permukaan utamanya menggunakan kruk atau alat bantu. Gerakan ini bersifat menambah nilai dan tidak bisa dihilangkan, namun bisa dioptimalkan. Selanjutnya ada membongkar atau disassemble. Membongkar ini adalah kebalikan dari merakit, yaitu memisahkan dua atau lebih objek yang sebelumnya tergabung. Proses ini sering dilakukan saat kita membuka casing laptop untuk membersihkan atau mengganti komponen. Walaupun membongkar juga menambah nilai dalam perawatan atau modifikasi, tetap perlu dilakukan secara efisien. Yang selanjutnya ada menggunakan atau use. Use ini mengacu pada pemanfaatan alat atau perangkat dalam proses kerja. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari saat kita menggunakan mixer untuk mengocok adonan kue atau saat operator produksi menggunakan bor untuk membuat lubang pada bahan kerja. Aktivitas ini bergantung pada kemampuan dan efisiensi penggunaan serta jenis pekerjaan yang dilakukan. Kelompok kedua yaitu ada kelompok gerakan penunjang. Di kelompok gerakan penunjang yaitu ada menjangkau atau reach. Nah, menjangkau ini adalah gerakan tangan menuju suatu objek tanpa membawa beban. Contoh sederhananya adalah ketika kita menjangkau remote TV yang berada di ujung meja atau saat menggapai gelas di rak dapur. Meskipun gerakan ini tuh terlihat sederhana, bila dilakukan terlalu sering dengan jarak yang jauh akan memakan waktu dan tenaga sehingga perlu diatur letaknya agar lebih efisien. Yang selanjutnya yaitu ada memegang atau grasp. Memegang ini adalah tindakan menggenggam objek dengan tangan. Gerakan ini terjadi saat kita mengambil botol air dari meja atau menggenggam alat tulis dari tempat pensil. Dalam pekerjaannya, gerakan ini penting namun bisa ditingkatkan efisiensinya dengan meletakkan objek pada posisi yang mudah dijangkau atau menggunakan alat bantu seperti penjepit. Selanjutnya ada membawa atau move. Membawa ini merupakan proses memindahkan objek yang sudah dipegang ke tempat lainnya. Contohnya saat kita membawa laptop ke ruang kerja, ke ruang tamu. Gerakan ini tak bisa dihindari, tetapi bisa dioptimalkan dengan mengurangi jarak tempuh atau menggunakan troli sebagai alat bantu. Yang terakhir, dalam kelompok gerakan penunjang yaitu ada melepas atau release. Terjadi ketika tangan membuka genggaman terhadap objek. Misalnya, setelah kita mengambil buku dari rak dan meletakkannya ke meja. Proses meletakkan itulah yang disebut dengan gerakan melepas. Meskipun cepat, gerakan ini harus dilakukan dengan tepat agar objek tidak jatuh atau rusak. Baru tolong di next. Kelompok ketiga yaitu ada kelompok gerakan pembantu. Di kelompok gerakan pembantu ini ada mencari atau search adalah gerakan mata atau tubuh untuk menemukan objek. Contoh nyatanya adalah saat kita mencari kunci motor yang diletakkan sembarangan atau mencari dokumen
yang ada di meja. Nah, gerakan ini bisa dihindari dengan mengatur letak objek yang konsisten dan rapi seperti menggunakan kontak penyimpanan transparan. Selanjutnya ada memilih atau select. Nah, memilih ini terjadi ketika kita memilih satu objek dari sekumpulan pilihan saat kita memilih seperti contohnya saat memilih kaos dari tumpukan pakaian atau memilih barang yang ada di kotak perkakas. Seleksi seperti itu dapat memakan waktu dan bisa dihindari dengan penyusunan atau pemisahan objek berdasarkan kategori. Selanjutnya itu ada mengarahkan atau position, yaitu berarti mengatur posisi suatu objek agar sesuai dengan tujuan kerja. Misalnya, saat memasang baterai ke dalam remote, kita harus mengarahkan dengan posisi kutub yang benar. Gerakan ini bisa dioptimalkan dengan panduan visual atau alat bantu pemasangan. Selanjutnya ada memegang untuk memakai atau hold. Adalah gerakan menahan objek agar tangan lain bisa bekerja. Contoh nyatanya, saat kita memegang botol dengan satu tangan dan membuka tutupnya dengan tangan lain. Gerakan ini bisa dikurangi dengan menggunakan alat seperti menjepit atau dudukan. Gerakan berikutnya yaitu ada memeriksa atau inspect. Nah, aktivitas mengecek kualitas atau kondisi objek, di mana kalau misalkan di contoh sehari-hari itu adalah seperti memeriksa telur sebelum masak atau memeriksa label. Meskipun penting, pemeriksaan manual bisa digantikan dengan alat otomatis pada pekerjaan berulang untuk mengurangi waktu dan potensi kesalahan. Selanjutnya ada mengarahkan awal atau preposition. Preposition ini adalah kegiatan menyiapkan objek dalam posisi sementara agar mudah diakses dan akses saat dibutuhkan. Misalnya meletakkan sendok dan garpu di sebelah piring sebelum makan. Dalam pekerjaan kantor, ini seperti menyusun dokumen yang digunakan sebelum meeting. Kelompok terakhir yaitu ada kelompok gerakan luar. Di kelompok gerakan luar ini ada istirahat untuk mengurangi kelelahan atau rest to over fatigue, adalah waktu untuk rehat dan memulihkan tenaga. Selanjutnya ada merencanakan atau plan, di mana saat operator berhenti sejenak untuk memikirkan mengenai langkah selanjutnya. Gerakan selanjutnya ada kelambatan yang tidak dapat dihindari atau unavoidable delay. Unavoidable delay ini terjadi karena faktor di luar kendali operator. Contohnya adalah listrik padam saat kita sedang mencetak dokumen penting atau kerusakan mesin yang menghentikan jalannya produksi. Lalu gerakan terakhir dalam kelompok gerakan luar adalah kelambatan yang dapat dihindari atau avoidable delay. Biasanya disebabkan oleh kurangnya disiplin atau perhatian dari operator. Di next. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan yang lainnya. Oke, selanjutnya itu ada perumusan hasil studi gerak dan waktu. Nah, ini tuh apa sih? Ini merupakan proses mengubah data mentah pengamatan menjadi informasi yang berguna dan dapat ditindaklanjuti. Nah, tujuannya apa? Yaitu tujuannya itu menetapkan metode kerja paling efisien dan juga menentukan waktu standar untuk menyelesaikan suatu tugas. Nah, di sini ada 3 tahapan utamanya. Yang pertama itu pengolahan data, pengamatan waktu atau time study. Yang kedua, analisis dan perumusan hasil studi gerak atau motion study. Yang ketiga, integrasi hasil dan pelapor. Boleh di next? Oke, teman-teman, di sini kita bagian pertama yaitu pengolahan data, pengamatan waktu. Nah, di sini tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan waktu standar atau waktu baku yang pas untuk sebuah pekerjaan. Nah, langkah pertamanya itu kita harus tahu dulu nih rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu kali pekerjaan saat kita amati. Caranya, kita catat waktunya pakai stopwatch beberapa kali, mungkin 10 kali, 20 kali, atau lebih, tergantung kebutuhannya. Nah, semua catatan itu, waktu yang normal itu kita jumlahkan, terus kita bagi dengan berapa kali kita mengamati. Hasilnya yaitu adalah waktu siklus rata-rata atau observed time atau disingkat OT. Nah, ini adalah waktu rata-rata kasar hasil pengamatan kita. Nah, langkah kedua itu kita perlu menilai kecepatan kerja orang yang kita amati tadi. Apakah dia kerjanya ngebut, santai, atau sesuai kecepatan normal.
Nah, kecepatan normal itu kita anggap 100%. Nah, kalau dia lebih cepat, mungkin ratingnya 110%. Nah, kalau lebih lambat bisa 90%. Penilaian ini perlu dianalisis lagi yang terlatih biar akurat. Nah, disebut faktor penyesuaian atau performance rating atau disingkatnya PA. Nah, selanjutnya kita hitung waktu normal atau normal time, NT. Caranya gampang, itu waktu siklus rata-rata, OT. Tadi kita kalikan dengan faktor penyesuaian PA. Jadi, kalau tadi OT-nya 0,5 menit dan PR-nya 110 menit, 110% atau 1,1, maka waktu normalnya itu adalah 0,5 menit. Nah, waktu normal ini adalah waktu yang dibutuhkan kalau pekerjaan itu dilakukan oleh orang yang sudah biasa dengan kecepatan wajar, tapi ini belum termasuk waktu istirahatnya. Nah, yang keempat, itu adalah tentukan kelonggaran atau allowance. Nah, karena kita kerja nggak mungkin ya terus-terusan, kita tambahkan kelonggaran atau allowance ini, teman-teman. Ini waktu ekstra untuk kebutuhan pribadi kayak minum atau ke toilet. Nah, buat mengurangi rasa lelah atau kalau ada gangguan-gangguan kecil yang nggak bisa dihindari. Besarnya biasanya dalam persen dari waktu normal dan bisa beda-beda tergantung kebijakan perusahaan atau jenis pekerjaannya. Yang kelima itu yang terakhir yaitu kita itu waktu standar atau standard time ST. Ini waktu final, waktu resmi kita tetapkan. Caranya waktu normal NT kita tambahkan dengan kelonggaran. Rumusnya ST sama dengan NT dibagi waktu normal NT dikali 1 tambah persenan kelonggaran. Nah, contohnya kalau NT-nya 0,55 menit dan kelonggarannya 15%, maka waktu standarnya itu sekitar 0,6325 menit per unit. Nah, waktu inilah yang nanti kita pakai jadi target produksi, perjadwalan, dan lainnya. Nah, itu tadi langkah-langkah menentukan waktu standarnya. Sekarang kita lihat bagaimana kita memperbaiki cara kerja melalui strategi gerak di slide berikutnya. Boleh di next. Nah, setelah kita tahu cara ngitung waktu wajarnya, itu waktu standar, sekarang kita fokus bagaimana cara kerjanya atau studi gerak. Tujuannya itu kita mau cara kerja yang paling efisien, paling enak, dan nggak bikin cepat capek. Nah, langkah pertama itu ada identifikasi gerakan yang tidak efisien. Kita bisa pakai alat bantu seperti peta tangan kiri kanan, peta proses aliran, lihat rekaman video kerja, atau pakai analisis terblik yang tadi sempat singgung. Nah, tujuannya itu untuk menemukan gerakan-gerakan yang sebenarnya nggak perlu terlalu jauh, bikin bingung, atau bikin badan pegal. Nah, setelah kita tadi identifikasi, nah di sini kita rancang ulang langkah-langkahnya. Yang kedua, mungkin ada gerakan yang bisa dihilangin atau langkah yang bisa digabung, atau urutannya bisa diubah agar bisa lebih lancar. Atau alatnya bisa dibuat lebih sederhana. Nah, prinsip yang kita pakai itu ACRS, yaitu Eliminate, Combine, Rearrange, dan Simplify. Dan juga aturan prinsip ekonomi gerakan biar kerja lebih nyaman dan efisien. Nah, kalau udah ketemu cara kerja yang paling oke, nih langkah ketiga, yaitu dokumentasi metode standar tersebut. Nah, ini penting banget, kita tulis langkah kerjanya secara jelas dan urut, kita gambar tata letak area kerjanya, kita daftar alat apa aja sih yang dipakai. Kenapa? Supaya semua orang mengerjakannya dengan cara yang sama, konsisten, dan gampang kalau mau melatih orang baru. Nah, ini yang menjadi metode standar baku kita. Boleh di next. Nah, tadi kan kita udah punya dua hasil penting nih, yaitu metode standar cara kerja terbaik dan juga waktu standar. Nah, bagaimana sih kita ngegabungin dan melaporkannya? Nah, di tahap terakhir ini ada integrasi hasil dan pelaporan. Nah, yang pertama itu hubungkan waktu standar dan dengan metode standar.
Nah, perlu diingat waktu standar SD itu hanya berlaku kalau kita pakai metode standar yang sudah diterapkan tadi. Nah, kalau kalau cara kerja metode standar itu diubah, misal alatnya diganti atau langkahnya beda, maka waktu standar yang lama sudah tidak berlaku lagi, harus dihitung ulang atau ditinjau ulang. Nah, kedua, semua temuan dari awal sampai akhir kita tuangkan dalam laporan akhir yang rapi dan terstruktur. Isinya lengkap, mulai dari tujuan studi, deskripsi pekerjaannya apa, penjelasan metode lama dan metode baru yang diusulkan, semua data dan hasil perhitungan waktu kayak tadi OT, PR, NT, kelonggaran, sampai ST finalnya, justifikasi kenapa ratingnya segitu atau kelonggarannya sekian persen, sampai rekomendasi tambahan kalau ada lampiran data mentahnya. Laporan ini bisa jadi bukti kerja kita ada paduan buat perusahaan. Nah, itu tadi tahapan-tahapan utama dalam merumuskan hasil studi dan gerak dan waktu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Boleh di next? Oke, jadi kesimpulan pada materi yang sudah dijelaskan adalah berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa studi gerak dan waktu merupakan metode sistematis yang mengintegrasikan analisis gerak kerja, studi gerak untuk menemukan metode paling efisien dengan pengukuran waktu kerja atau studi waktu untuk menetapkan waktu standar penyelesaiannya. Tujuan utama dari penerapan metode ini adalah untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi, mengurangi pemborosan dan kelelahan kerja, serta menyediakan data waktu standar yang akurat untuk berbagai keperluan manajerial seperti perencanaan, produksi, penjadwalan, dan perhitungan biaya. Dalam praktiknya, analisis studi gerak seringkali memecah pekerjaan menjadi gerakan-gerakan dasar seperti 17 gerak dasar Terblix guna mengidentifikasi dan mengeliminasi gerakan yang tidak efektif. Sementara itu, perumusan hasil studi waktu melibatkan penggunaan rumus-rumus untuk menghitung waktu siklus rata-rata. Menentukan faktor penyesuaian, menghitungkan waktu normal, dan menambah kelonggaran hingga pada akhirnya diperoleh waktu standar sebagai acuan baku penyelesaian tugas. Secara keseluruhan, studi gerak dan waktu adalah perangkat fundamental dalam teknik industri dan manajemen operasi untuk optimalisasi sistem kerja, serta penyediaan data kuantitatif krusial bagi pengambilan keputusan. Boleh di next? Berikut referensi yang kelompok kami gunakan. Boleh di next? Udah. Oke. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya yaitu ada sesi tanya jawab ya, Bu. Boleh, 3 pertanyaan ya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh menggunakan fitur raise hand-nya ya. Oke, di sini ada Dea dan Suci. Dea dulu deh. Dea, dipersilakan. Oke, tes suara aku masuk nggak? Masuk, Dea. Oke, sebelumnya makasih banget buat kelompok 7 atas kesempatan dan waktunya yang udah diberikan kepada saya untuk bertanya. Saya izin bertanya. Bentar. Tadi dan waktu dan di mana studi gerak dan waktu ini kan membantu untuk meningkatkan suatu efisiensi kerja ya, tapi juga bisa berdampak pada kenyamanan dan tekanan kerja karyawan itu sendiri. Tetapi ada namanya penilaian performance rating yang dimana ini bersifat subjektif dan sering sekali menimbulkan pertanyaan atau kan perdebatan antara pihak A, pihak B, sampai pihak C soal keadilan dan dampaknya terhadap kesejahteraan pekerja itu sendiri. Nah, pertanyaannya dari saya, bagaimana sih pengaruh penerapan studi gerak dan waktu ini terhadap suatu kesejahteraan karyawan dalam jangka yang panjang, terutama dalam hal risiko kelelahan dan stres kerja,
mengingat bahwa proses penentuan performance rating itu dalam studi ini yang dimana itu bersifat subjektif. Nah, apakah ada pendekatan yang cukup adil dan akurat dalam mengevaluasi kinerja atau justru bisa berpotensi menciptakan tekanan psikologis itu sendiri bagi para pekerja? Apakah mudah dipahami pertanyaannya, Din? Sudah deh, terima kasih. Kasih kembali. Oke, Suci, langsung aja. Terima kasih atas kesempatannya. Kurang lebih pertanyaan saya sama kayak dia ya mungkin. Kayak kan tadi udah jelasin beberapa tujuan dari studi gerak dan waktu. Nah, kayak pertanyaan saya itu, apakah semua tujuan studi gerak dan waktu, kayak efisiensi dan juga penentuan waktu standar itu selalu saling mendukung? Terus gimana kalau ternyata upaya buat mempercepat pekerjaannya itu justru malah membuat para pekerjanya itu merasa tidak nyaman dan juga kayak overwork, kayak lelah berlebihan gitu? Apakah dimengerti pertanyaannya? Mengerti, Suci. Terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Kalau nggak ada, dua aja nggak apa-apa, Kak. Oke, baik. Butuh waktu untuk berdiskusi. Jangan Butuh, lama-lama Ibu. ya. 5 menit cukup nggak? Ya, Bu. Cukup, cukup. Oke. Sebenarnya saya pengen ngasih tahu tentang tugas UTS sih. Mau sekarang apa nunggu presentasi kelar? Kalau sekarang nanti kelompok penyaji nggak fokus dengerin. Mau gimana? Izin Bu Ida, mungkin nanti saja setelah kelompok 7 selesai presentasi. Kita... Oke, berarti saya off cam dulu ya. Balik lagi jam 10.40 ya. Oke, baik Ibu.
Karena sudah 10.40 dan kelompok kami sudah selesai mendiskusikan jawabannya, maka di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Karunia Suci, di mana pertanyaannya adalah, apakah semua tujuan studi gerak dan waktu seperti efisiensi dan penentuan waktu standar selalu saling mendukung? Bagaimana jika upaya mempercepat pekerjaan justru membuat pekerja merasa tidak nyaman atau lelah berlebihan? Nah, menurut kelompok kami itu, tujuan dari studi gerak dan waktu tidak selalu saling mendukung secara sempurna. Meskipun peningkatan efisiensi dan penentuan waktu standar bertujuan untuk mengoptimalkan produktivitas, keduanya dapat bertentangan ketika terlalu menekankan kecepatan tanpa mempertimbangkan kesejahteraan pekerja. Lalu, upaya berlebihan untuk mempercepat pekerjaan bisa mengakibatkan kelelahan, stres, risiko cedera ergonomis, dan penurunan kualitas kerja yang justru kontraproduktif dalam jangka panjang. Pendekatan yang seimbang harus mempertimbangkan tidak hanya efisiensi waktu, tetapi juga faktor manusia seperti kenyamanan, keselamatan, dan kesehatan pekerja, sehingga standar yang ditetapkan realistis dan berkelanjutan. Apakah pertanyaannya sudah terjawab? Sudah terjawab, Mega. Terima kasih. Ya, lama. Izin menjawab pertanyaan dari Dea tadi. Tadi pertanyaannya bagaimana pengaruh penerapan studi gerak dan waktu terhadap kesejahteraan karyawan dalam jangka panjang, terutama dalam hal risiko kelelahan dan stres kerja, mengingat bahwa proses penentuan PR itu dalam studi ini bersifat subjektif. Apakah ada pendekatan yang cukup adil dan akurat dalam mengevaluasi kinerja atau justru berpotensi menciptakan tekanan psikologis bagi pekerja? Itu benar ya, ternyata preferensi seperti itu memang subjektif, dan jika diterapkan dengan buruk, studi gerak dan waktu bisa berpotensi menciptakan tekanan. Namun, dengan pendekatan yang benar, fokus pada perbaikan metode melalui ergonomi, transparansi, dan pelatihan analisis yang baik, partisipasi pekerja, dan juga penetapan kelonggaran yang adil, studi ini bisa menjadi alat yang adil untuk mengevaluasi kinerja berdasarkan metode standar dan justru dapat berkontribusi pada kesejahteraan jangka panjang dengan menciptakan pekerjaan yang lebih ringan dan terukur ekspektasinya. Seperti itu. Apakah terjawab, Dea? Terjawab, Iren. Makasih, Iren. Ya, sama-sama, Dea. Oke. Terima kasih banyak kelompok terakhir atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Saya mencoba menambah dan memberi gambaran sedikit gitu ya terkait gerak dan waktu dalam prosedur kerja. Kalau kita tahu sebenarnya yang sering menerapkan terkait dengan studi gerak dan waktu itu adalah di perusahaan swasta, lebih tepatnya di pabrik ya teman-teman. Jadi saya cerita bahwa suami saya kan kerjanya di pabrik ya. Jadi eh jadi gini, biasanya sih kalau di instansi pemerintahan tidak ada ya sistem yang adanya waktu segini harus menghasilkan kerja segini. Nah, biasanya tuh di pabrik yang dia itu harus misalnya nih setiap jam menghasilkan sekian ribu piece produk dan lain sebagainya. Itu kenapa di perusahaan di pabrik-pabrik swasta itu nggak boleh yang namanya mati lampu. Jadi kalau teman-teman tahu MM2100, tahu nggak MM2100 tuh salah satu kawasan pabrik yang besar ya di Cikarang. Dia itu nggak boleh mati lampu dan dia punya penyedia listrik tersendiri yang namanya Cikarang Listrikindo. Nah, waktu itu saya ceritalah ke suami saya, kenapa dia punya penyedia jasa listrik itu sendiri. Ya jelas, kalau mati lampu, sejam aja udah rugi berapa ratus juta, berapa miliar gitu. Jadi benar-benar di maintenance gimana waktu gerak itu sangat harus cepat, harus sesuai sama target yang dikerjakan. Nah, terus kemarin akhirnya suami saya ngobrol kan sama saya. Nah, ini terkait sama pertanyaannya si Dea sama Karunia. Terus gimana kalau pekerjanya kelelahan kayak gitu? Nah, suami saya tuh bilang gini, kamu aja yang lagi hamil ngeluh mulu ya gitu. Karyawan yang kerja sebagai operator yang kerjanya itu berdiri selama 8 jam tuh
gimana ya, pasti capek banget gitu. Nah, ternyata memang terkesan agak kejam ya teman-teman. Jadi kalau di PT-PT di pabrik-pabrik itu, ya, ibu hamil itu disuruh berdiri selama 8 jam. Tapi balik lagi ya kepada kewenangan gimana PT-PT itu memberikan kelonggaran. Mungkin ada PT yang memberikan, oke, misal rolling dulu, ibu hamil berada di posisi yang duduk atau tidak terlalu capek. Tapi ada juga PT-PT yang tidak peduli mau hamil, mau sakit, ya di situ bagiannya ketika kamu harus berdiri selama 8 jam mengerjakan tugas atau bagiannya itu, ya harus mau nggak mau seperti itu gitu. Itu alasannya kenapa teman-teman, kalau teman-teman tahu PT atau perusahaan itu untuk sekarang sistem pengangkatan kinerja pegawainya itu bersifat 2 tahun kontrak putus, 2 tahun kontrak putus. Pernah dengar nggak istilah kayak gitu? Jadi misal nih, ada siswa SMK lulus, dia dikontrak di PT, misal di Toyota gitu, di perusahaan suami saya. Dia 2 tahun akan dipecat, bahasanya akan dilepas karena, ya, karena mereka PT-PT itu membutuhkan orang-orang yang masih energik. Kan kalau lulus SMK kan masih energik ya. Dia tenaganya masih banyak banget untuk melakukan pekerjaan, jarang sakit, jarang ngeluh seperti orang yang sudah 30 tahun ke atas. Nah, makanya ada yang bilang kalau kerja di PT itu yang diserap itu adalah tenaganya gitu. Makanya PT tuh agak terkesan tega dan jahat ketika orang 2 tahun kerja putus. 2 tahun kerja putus ya karena memang yang dicari itu adalah tenaganya, kecepatannya untuk mengikuti atau memenuhi target-target yang sudah ditetapkan sama PT itu sendiri atau pabrik itu sendiri. Kayak gitu teman-teman. Jadi sebenarnya memang antara waktu sama gerak itu tidak selalu efisien. Tapi balik lagi, setiap perusahaan kan pasti punya target ya, sekian jam dia harus memproduksi sekian barang kayak gitu. Akhirnya mau nggak mau, sistem ini tuh harus dijalankan dengan, ya, bisa dibilang secara paksa gitu. Makanya agak jahat sih sebenarnya. Misal kita kerja 2 tahun, diputus. Akhirnya kan ibarat kata harusnya kita bisa berkarir lama di perusahaan tersebut. Akhirnya kita nih, maaf, yang lulusan SMK nih harus nanti cari kerja lagi, mulai lagi dari nol kayak gitu. Jadi kayak jenjang karirnya untuk lulusan SMK yang khususnya kerjanya itu apa ya, eh, dipaksa untuk mengikuti waktu sama gerak itu memang agak sedikit menyedihkan kalau bagi saya gitu. Makanya kalau saya bilang ke teman-teman, teman-teman bersyukur banget bisa kuliah S1, teman-teman bisa apa ya, mendapatkan pendidikan yang lebih bagus. Harapannya teman-teman tidak bekerja pada posisi ini. Teman-teman suka nggak misal kerja tapi dipaksa cepet, harus selesai, pasti nggak nyaman dong, pasti capek, kelelahan, pengennya kerjanya enjoy, kerjanya nyaman, bisa mengikuti, kalau bahasa anak Gen Z sekarang, bisa mengikuti mood teman-teman gitu. Makanya bersyukur banget teman-teman bisa kuliah, bisa mengenyam pendidikan yang lebih, harapannya nanti bisa mendapat pekerjaan yang nyaman, yang sesuai sama keinginan teman-teman. Gitu ya. Saya rasa cukup. Saya izin share screen sebentar terkait dengan tugas UTS yang akan teman-teman kerjain. Bentar. Kelihatan nggak, teman-teman? Kelihatan Ibu. Lihat Ibu. Oke, jadi di sini itu kan ada 3 pilihan. Pilihan soal lah ibarat kata. Satu individu, satu mahasiswa, bukan hanya sih, memilih satu aja yang sesuai, pengen yang mana gitu, yang ingin dikerjakan, kayak gitu. Nah, jadi nanti teman-teman itu cari studi atau studi kasus, eh, prosedur kerja dari setiap perusahaan atau individu. Carinya di mana, Bu? Kayak gitu. Eh, Tadi sih saya coba cari-cari, teman-teman bisa nih, nggak usah harus studi eh, studi lapangan langsung ke perusahaannya, nggak usah. Bisa cari misal di internet deskripsinya orang-orang. Nah, biasanya di situ ada judul misal implementasi prosedur pada perusahaan perusahaan X kayak gitu. Nah, kayak gitu teman-teman boleh mengambil contoh kasus dari situ. Nah, tapi nanti dalam misal nih karunia
pakai perusahaan X gitu. Nanti disertakan linknya. Oh, saya ngambilnya di sini gitu. Nggak harus di skripsi orang atau di jurnal orang, boleh asalkan terpercaya dan ada linknya gitu ya teman-teman. Nah, itu nanti teman-teman kerjakan, nggak usah dalam bentuk makalah atau seperti apa, cukup tulis di Word aja sesuai analisis teman-teman. Tapi jangan lupa nih dikasih misal eh, ngerjain poin yang nomor berapa, biar saya nganalisis tugas kalian nggak salah kayak gitu. Misal Iren ngambil nomor 2 kayak gitu ya udah ditulis tugas nomor 2 terkait proyek pengembangan metode kerja berbasis teknologi misal kayak gitu. Nah, nanti tugasnya dikumpulkan secara mandiri nggak melalui PJ kelas. Jadi nanti teman-teman langsung kirim ke email saya, ke email pribadi. Saya kasih batas waktu hingga hari Minggu. Terakhir tugas saya terima itu jam 23.59. Nah, format penulisan tugasnya sudah ada dicontoh seperti ini. Jadi, ya udah seperti itu. Eh, apa ya? Udah sih itu aja yang ingin saya sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Ibu izin bertanya, berarti untuk minggu depan masih tetap ada kelas atau Nah, minggu ngerjain ini depan aja, kita Bu? kosong. Ngerjain ini aja. Nanti saya tunggu tugasnya sampai hari Minggu. Ibu misal hari Selasa saya udah selesai, nggak apa-apa, kirim aja kayak gitu. Yang penting format penulisan filenya jelas kayak gitu ya. Terus ini nanti akan saya kirim ke PJ kelas untuk PDF-nya biar bisa teman-teman baca lagi kayak gitu. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi terkait tugas UTS? Ibu, itu buat perusahaan atau instansinya harus, bisa kalau sama nggak apa-apa, Bu? Atau harus Nggak beda? apa-apa, boleh sama, tapi kan nanti yang penting mana analisisnya beda ya teman-teman. Perusahaannya nggak harus misal Tia ini, terus Karunia ini nggak gitu. Boleh bareng, boleh sama, yang penting analisisnya nggak sama kayak gitu. Makasih, Bu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Nggak ada yang ingin ditanyakan. Oke, saya tutup perkuliahan pada siang hari ini. Udah presentasi kelompok semua ya, berarti udah nggak ada utang. Terima kasih banyak teman-teman atas perkuliahan selama setengah semester ini. Saya mohon maaf ketika ada salah dan kurang dalam mendampingi kalian. Sebenarnya kita pisah masuk lagi ke kelas sebelah gitu ya. Keluar dari sini masuk lagi ke kelas sebelah gitu. Jadi jangan bosan ketemu sama saya. Ya kan korespondensi sama saya ya? Ya, bukan sama Pak Ferry kan? Oke. Jadi, terima kasih banyak atas atensi dan perhatian teman-teman. Semoga apa yang kita kerjakan selama ini memberikan manfaat buat teman-teman semua. Saya mohon maaf, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Terima Bu. kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Terima Ibu. kasih.